31 Desember 1999, dunia menyaksikan keputusan yang mengejutkan dari Kremlin, yang dimana Presiden Rusia saat itu yaitu Boris Yeltsin resmi mengundurkan diri, meninggalkan warisan negaranya yang hampir runtuh oleh korupsi, separatisme, dan juga kehancuran ekonomi. Namun dari kekosongan kekuasaan, muncullah sosok Vladimir Putin, seorang mantan perwira KGB yang tidak dikenal publik luas hingga saat itu. Putin pun diangkat sebagai presiden sementara menggantikan Boris Yeltsin di 1 Januari 2000. Kini di pundak Putin, beban sejarah dan juga harapan akan kebangkitan Rusia harus diwujudkan. Selamat datang di Storytelling What If. Dan pada video kali ini saya akan bahas tentang bagaimana cara Rusia bangkit sebagai adidaya global setelah runtuhnya Uni Soviet. Video kali ini terinspirasi dengan game Hearts of Iron 4 dengan menggunakan mod Millennium Dawn yang menceritakan tentang dunia modern. Simak videonya kali ini. Tahun 2000, kini Rusia berada dalam keruntuhan ekonomi pasca Soviet. Inflasi yang tinggi, kekuasaan oligarki yang tidak terkendali, dan juga ketergantungan besar pada ekspor minyak. Namun di balik kehancuran, Vladimir Putin menyusul langkah besar, sebuah kebangkitan yang tak diduga oleh Barat. Bangkitnya ekonomi minyak. Putin mulai dengan eksplorasi besar-besaran sumber daya energi di Siberia dan Timur Jauh. Produksi minyak dan gas melonjak, menandai titik balik ekonomi Rusia. Pendapatan meningkat dan utang luar negeri mulai dibayar. Reformasi internal praksi ekonomi. Putin menggantikan orientasi elit negara dari dominasi oligarki menjadi dorongan untuk petani dan juga pelaku usaha kecil dan sampai menengah. Rusia merombak internal faction menjadi farmers dan juga small medium business menjadi pilar ekonomi baru. Pembukaan ke dunia internasional. Putin membawa Rusia mendekat ke dunia internasional, mulai menegosiasikan masuk WTO, menghapus beban birokrasi, menurunkan indeks korupsi nasional dari +7 ke negatif, memulai dialog strategis dengan Uni Eropa terkait proyek Nord Stream, membuka diri pada investasi Amerika, dan Putin juga mencabut pengaruh oligarki korup dan memotong sistem ekonomi lama yang bobrok. Integrasi regional Rusia dan Belarus. Pada tahun 2004, Rusia dan Belarus menandatangani Treaty Penyatuan Wilayah yang mengubah dua negara menjadi satu federasi bersama yang bernama Union State. Di bawah simbol dua bintang dan warna biru, Uni Rusia-Belarus terbentuk sebagai cikal bakal federasi baru. Setelah fondasi ekonomi dikuatkan, Rusia mulai melanjutkan kebangkitan globalnya dengan dua langkah, yaitu reformasi militer dan penempatan strategis global. Dunia mulai menyadari bahwa Rusia sedang kembali menjadi kekuatan besar. С праздником вас! С днем Великой Победы! Ура! Hal yang pertama adalah reformasi militer besar-besaran. Pada tahun 2005, Putin merombak total struktur militer Rusia. Doktrin baru ditetapkan, memodernisasi besar-besaran pada divisi darat, udara, dan laut. Debat militer pasca Soviet dihapus. Program senjata strategis mulai dikembangkan. Tujuannya jelas, yaitu mengembalikan kehormatan militer Rusia di mata dunia. Krisis Suriah dan kekalahan strategis Rusia. Namun pada tahun 2006, Rusia menghadapi cobaan berat, yaitu Turki menyerang Suriah yang menjadi salah satu sekutu Rusia di Timur Tengah dalam konflik perbatasan. Rusia dengan posisi logistik yang lemah di Mediterania terpaksa mundur dan meninggalkan sekutunya. Dan akses ke Laut Mediterania pun dikunci oleh Turki.
Putin dalam rapat darurat mengatakan bahwa Mediterania adalah kunci global dan kita tidak akan mengulangi kesalahan ini. Transisi kepemimpinan Medvedev. Pada tahun 2008, Vladimir Putin tidak bisa mencalonkan diri kembali karena batasan konstitusi Rusia. Ia menunjuk sahabatnya yaitu Dmitry Medvedev sebagai penerusnya. Meskipun Medvedev menjabat sebagai presiden, tapi bayang-bayang Putin masih memandu ala strategis Rusia. Bernegosiasi dengan Libya. Sebulan setelah Suriah kalah oleh Turki, Rusia mulai berdiplomasi tingkat tinggi dengan presiden Libya yaitu Muammar Gaddafi. Kesepakatan pun tercapai di mana kapal perang Rusia diperbolehkan bersandar di Tripoli, Libya. Sebagai imbalannya, Libya pun mendapatkan bantuan investasi dari Moskow. Langkah ini mengembalikan kehadiran Rusia di Laut Tengah setelah jatuhnya rezim Bashar al-Assad di Suriah.